mau begini Bu, malah yang mau minta izin hari ini yang mau ingin akan mengimbaskan tentang modul 1.4 budaya positif kepada teman-teman yang lain. Apakah Ibu kepala siap untuk membuka acaranya nanti setelah pulang sekolah? Terima kasih Bu. Bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Yang hormati Ibu Kepala Sekolah yang sempat hadir dalam acara sosialisasi budaya positif modul 1.4 yang dilaksanakan oleh calon guru penggerak kita angkatan ke-7. Selanjutnya acara pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya sambutan oleh Ibu Kepala Sekolah yang kami hormati Ibu Nur Aini SPD, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bapak Guru yang hormati, alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka sosialisasi budaya positif modul 1.4 yang akan dilaksanakan oleh CDP kita atas nama Ibu Pariah SPD. Dan tak lupa salawat dan salam juga kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang seperti hari ini. Ibu Bapak Guru yang hormati, adapun sosialisasi budaya positif ini mungkin lebih jelasnya nanti akan dijelaskan oleh Ibu Pariah selaku CGP angkatan ke-7 yang merupakan atau yang ditugaskan untuk menyampaikan nanti materi apa itu yang termasuk dalam budaya positif yang akan dilaksanakan di sekolah kita ini. Nanti yang berharap kepada Ibu Pariah selaku CDP, apapun ilmu yang sudah diterima dalam pendidikan selama CGP ini, silahkan bisa diberikan atau ditularkan kepada ibu bapak guru yang ada di sekolah kita ini. Mudah-mudahan apa yang menjadi tugas yang dibebankan selama menjalankan ikut dalam CGP ini akan diberikan kemudahan, dan silakan ibu bapak guru untuk kita dukung apapun kegiatan yang diberikan
selama beliau menjalankan tugas selaku CDP. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Selamat bersosialisasi. Untuk itu mari kita buka sosialisasi budaya positif ini dengan kita sama-sama mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah sudah membuka dan memberikan sambutannya. Dan seperti dikatakan tadi, mungkin dari beberapa rekan-rekan guru ya, baru ada bahasa baru yang mungkin budaya positif. Kata budaya positif itu luar biasa luas, dan nanti kita akan mendengarkan CGB kita menyampaikan sosialisasinya tentang hal ini. Kita berdoa terlebih dahulu yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Al-Ustaz Saddam Hussein SPDI. Kepada beliau kami persilahkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zidna ilma wa wassi' fi arzaqina wa barik lana fima razaqtana waj'alna mahbubina fi qulubi ibadik وعزة بعيونهم وجعلنا وجهها في الدنيا والآخرة ومن المقربين يا كثير النوال يا حسن الفعال يا قائما بلا زوال يا مبدعا بلا مثال فلك الحمد والمنة والشرف على كل حال ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. Acara selanjutnya yaitu sosialisasi oleh CGP kita, yaitu Ibu Fahriah SPD. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Kepala Sekolah yang saya hormati serta rekan guru semuanya yang saya hormati, yang sempat hadir di acara kami di sini, yaitu sosialisasi budaya positif modul 1.4. Latar belakang tentang budaya positif yang saya lakukan di sekolah ini yaitu karena adanya kemajuan teknologi yang semakin pesat. Selain memberikan dampak positif, juga memberikan banyak dampak negatif. Salah satunya, masuknya budaya luar tanpa adanya filter yang sering ditiru oleh anak. Hal ini menyebabkan adanya penurunan karakter pada anak. Salah satu cara mengatasinya adalah dengan menanamkan kembali nilai-nilai karakter melalui penerapan budaya positif di sekolah. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan budaya positif? Budaya positif adalah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan yang berpihak kepada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Hal ini sejalan dengan tujuan pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun anak dengan segala kodrat yang ada agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Kompetensi lulusan modul 1.4, yaitu modul ini diharapkan berkontribusi untuk mencapai kompetensi lulusan sebagai berikut, yaitu guru penggerak memahami pentingnya mengetahui kebutuhan belajar dan lingkungan yang memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensinya secara aman dan nyaman. Guru penggerak mampu menggerakkan komunitas sekolah untuk bersama-sama mengembangkan dan mewujudkan visi sekolah yang berpihak pada murid dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan universal. Capaian umum modul 1.4, yaitu memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak pada murid. Melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktik disiplin dalam pendidikan Indonesia secara umum untuk mendapatkan pemahaman baru mengenai konsep disiplin positif untuk menciptakan murid dengan profil pelajar Pancasila.
Memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Capaian khusus modul 1.4 yaitu mendemonstrasikan pemahaman CGP mengenai konsep budaya positif yang di dalamnya terdapat konsep perubahan paradigma stimulus respon dan teori kontrol. 3 teori motivasi perilaku manusia, motivasi internal dan eksternal, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. 5 kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol guru dan segitiga restitusi. Menerapkan strategi disiplin positif yang memerdekakan murid untuk menciptakan ekosistem sekolah aman dan berpihak pada anak. Menyusun langkah-langkah dan strategi aksi nyata yang efektif dalam mewujudkan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan sekolah agar tercipta budaya positif yang dapat mengembangkan karakter murid. Bersifat reflektif dan kritis terhadap budaya di sekolah dan senantiasa mengembangkannya sesuai kebutuhan sosial dan emosional murid. Apakah ibu bapak guru setuju atau tidak setuju mengenai hukuman dapat mendisiplinkan anak? Gimana menurut ibu bapak guru? Setuju? Coba. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak setuju? Setuju. Kalau pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak, setuju atau tidak setuju? Alasannya apa sekarang? Misalkan hukuman dapat mendisiplinkan anak, alasannya apa? Pasti ada positif atau negatifnya kan? Nah selanjutnya yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak, setuju atau tidak setuju? Setuju. Setuju gak? Setuju, setuju ya. Tapi nanti kita uraikan lebih. Iya setuju. Penghargaan itu kan bahasa belajarnya itu reward. Reward. Ya selain kita memberikan anak itu punishment, tentu kita harus memberikan dia reward bagi yang sukses, bagi yang berhasil dalam pembelajaran. Tapi kalau misalkan anak yang tidak dapat reward atau prestasi tidak, apakah bisa anak tersebut termotivasi untuk belajar? Ya rewardnya kan bisa diklasifikasikan sesuai dengan hasil belajar yang ingin kita capai. Misalnya kalau anaknya 100% begitu dalam pembelajaran, mungkin rewardnya agak berbeda, lebih ada lebihnya lah. Itu pula dengan motivasi ya, supaya ada motivasi masing-masing tingkatannya, masing-masing level hasil belajar. Misalnya kalau yang 100% dapat permennya mungkin 5 biji ya, yang nomor 2 mungkin 3 biji permen, bisa kalau mau rewardnya seperti itu. Atau kalau dengan ujian juga bisa. Berarti reward itu tidak berupa hadiah saja kan? Bisa berbentuk pujian juga, itu termasuk reward ya. Misalnya yang rewardnya yang tertinggi, misalnya dia 100, nilainya 100, nama rewardnya kamu hebat. Terus mungkin yang kedua kamu berhasil, nah, seperti itu. Kita buatkan pakai kertas atau dikalungkan. Sekarang kita lanjutkan ke perubahan paradigma. Nah, kegiatan kepalan tangan. Misalkan ada A dan B, misalkan Anda dan teman Anda, sobelah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Teman Anda, B, akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa membujuk, mengancam, menghadik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Nah, apa yang akan terjadi? Coba kita contohkan sekarang. Misalkan Pak
lalu Ahmad Ritaudin dengan Pak Hadari Ramdhani. Coba sekarang salah satu di antara Pak Guru yang mengepal tangan, kemudian salah satu yang membuka. Apa yang akan terjadi? Apa yang akan terjadi? Mari kita perhatikan ya. Silakan. Gelitik gitu. Bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Cukup. Berarti apa yang terjadi? Silakan. Apakah si A membuka kepalan tangannya? Apakah si B yang bisa membuka kepalan tangannya? Yang seperti yang kita saksikan barusan. Silakan Pak Ustadz bisa menjelaskan? Ya, baiklah, sesuai apa yang saya lihat tadi terjadi pemaksaan dari pihak B kepada pihak A. Yang pertama mulai dari adanya penyuapan, ya, suap tidak bisa karena yang A ini teguh hatinya, teguh pendiriannya, tidak mau memberikan informasi yang mungkin sifatnya rahasia bagi si A. Terus yang kedua, si B memaksa dengan kekerasan, akan tetapi karena si A ini punya pertahanan yang solid, yang kuat, maka dia tidak mau memberikan walaupun dipaksa seperti itu tadi. Sekian. Terima kasih Pak Ustadz. Ya. Ada yang lain? Ada yang lain? Berarti di sini intinya bahwa yang dapat mengontrol kita adalah diri kita sendiri, ya, diri kita sendiri. Walaupun kita dipaksa atau disuap atau gimana caranya, kalau kita sendiri yang bisa mengontrol diri, pasti tidak akan terjadi. Nah, kita lanjut ya. Sekarang perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan, yaitu ilusi kontrol. Nah, ilusi guru mengontrol murid, seperti yang baru kepalan tangan itu ya. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol atau teori pilihan, yaitu stimulus respon berkata kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sedangkan teori kontrol yaitu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sedangkan teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, sedangkan teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang kalah, sedangkan teori kontrol adalah model berpikir menang-menang. Nah, itulah perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol. Apakah makna disiplin? Nah, siapakah yang tahu? Coba Ibu, Bapak Guru, apa makna dari disiplin? Coba. Berasal dari bahasa Latin. Apakah disiplin? Yang disiplin ini ya, bacaan saya tidak bisa berbahasa Inggris soalnya. Disiplin ya, dibaca disiplin atau apa? Disiplin. Yang artinya belajar. Ya. Mana asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Plato atau Plato? Plato ya.
Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, mana kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian tujuan mulia, suatu tujuan mulia. Nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku perbuatan memiliki suatu tujuan. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif. Nah, supaya kita tidak terlalu canggung, mari kita speaking dulu sebentar ya. Kita akan sama-sama menyanyikan lagu profil pelajar Pancasila, bisa menggunakan gerakan ya. Pelajar Pancasila beriman, pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ada olahraga kan, bergandeng, ngomong-ngomong supaya tidak ngantuk. Semangat ibu Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Terima kasih Ibu Bapak Guru Hewan. Kita lanjutkan ya, yaitu eksplorasi konsep pembelajaran 2.2 teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Sedangkan motivasi internal itu yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Nah, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Sedangkan untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Untuk mendapat imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri.
dihukum oleh penghargaan, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk dorongannya eksternal, dan akan ada faktor ketergantungan beberapa dampak dari pemberian penghargaan, yaitu dampaknya apa saja, yaitu pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Bentuk program kebajikan atau apresiasi. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal, yaitu beri pengakuan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi, dan beri pengakuan kepada semua murid atau bergantian. Beri pengakuan secara konsisten, fokus pada proses. Contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan, yaitu misalkan pembukaan, kita bertanya kepada anak, kemarin saya perhatikan, saya menghargai, terima kasih untuk misalkan apa yang sudah mereka lakukan. Sedangkan nilai kebajikannya itu rasa empatimu benar sekali, kepedulianmu, rasa tanggung jawabmu. Sedangkan situasi pada saat menolong murid baru di kelas kita. Nah, misalkan pada saat menolong murid baru di kelas kita bertanya kan, kemarin saya perhatikan. Nah, kalau pembukaannya kan, kalau nilai kebajikannya, rasa empatimu besar sekali. Berarti kita harus halus-halus maka terbunyi di siswa. Sekarang tindakan guru ya. Tindakan guru sekarang ini, apakah termasuk hukuman atau konsekuensi ya? Nah, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi terlambat ke sekolah. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Karena perbuatan kan menulis itu perbuatan. Iya. Hukuman. Iya. Dijawab. Kalau menurut saya itu hukuman. Lanjut. Terus yang kedua, yang ketiga. Yang kedua juga baris mengelilingi lapangan. Hukuman. Basket 2 kali. Hukuman fisik. Ya. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman. Masuk hukuman ya? Ya. Masuk hukuman. Kalau menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, konsekuensi. Ya. Kalau murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, konsekuensi. Ya, konsekuensi ya. Coba. Ya. Kalau lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran, termasuk hukuman. Ya, mari kita lihat sekarang. Ya, benar kan? Betul. Berarti 100 untuk ibu bapak guru. Makanya kan guru-guru yang di sini cerdas-cerdas dan kreatif. Nah, kita lanjut ya. Perbedaan hukuman dengan konsekuensi. Nah, hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sedangkan konsekuensi sesuatu harus terjadi. Membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama, sedangkan konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Anak membenci kedisiplinan, sedangkan konsekuensi anak menghargai disiplin. Hukuman yaitu paksaan, sedangkan konsekuensi stimulus tanggapan. Mendorong anak menyakiti diri sendiri, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Konsep diri yang buruk, konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, sedangkan konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan.
malah rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai, sedangkan konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara atau time out ya benar. Kita lanjut sekarang ke restitusi. Nah, apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, yang mana saja yang termasuk identitas gagal dan identitas sukses. Identitas gagal yaitu hukuman, sedangkan identitas sukses yaitu termasuk di sini konsekuensi dan restitusi. Restitusi ya. Contohnya ini kan sekarang kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Sedangkan restitusi merupakan pilihan. Tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang, sedangkan konsekuensi tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek. Kalau restitusi menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Kita lanjut ya. Bisa dibacakan itu. Ciri-ciri restitusi, ada 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Sedangkan yang kedua, memperbaiki hubungan, tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Eksplorasi konsep pembelajaran yang ketiga yaitu keyakinan kelas. Nah, di sini kita akan belajar tentang keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa coba? Mengapa kita memiliki perubahan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Karena ya untuk keamanan ya. Diri kita sendiri itu untuk keamanan ya. Iya. Takut kecelakaan. Ya. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak 1,5 meter untuk kesehatan, untuk diri sendiri kan, untuk mencegah. Ya. Untuk mencegah COVID-19. Bisa. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat menjadi pelatihan, saat mengikuti pelatihan? Nah, ini semua adalah untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan, lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Budaya positif ini ada lingkungannya ya, lingkungan positif, keyakinan kelas, peraturan kelas. Yang mana yang merupakan keyakinan kelas dan mengapa? Nah, ini contohnya ya. Ini merupakan keyakinan kelas itu termasuk kesepakatan kelas. Siswa yang membuat sendiri peraturan apa? Iya, supaya mereka bisa bertanggung jawab. Bukannya guru kita sama siswa dengan guru sama-sama membuat keyakinan kelas. Bisa guru mata pelajaran juga bisa. Ya, bisa. Bisa berbeda, ya, berkolaborasi. Bisa berbeda dengan keyakinan kelas guru mata pelajaran dengan guru kelas masing-masing.
Ini kan contohnya kesepakatan kelas. Datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah. Kalau saya sudah menerapkan di kelas 2 keyakinan kelas. Nah, mengapa? Nah, kesepakatan kelas, kami guru dan murid yang saling menyayangi, kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Kalau mereka yang berbuat sendiri pasti dia akan takut ya melanggar kesepakatan mereka. Lain dengan hukuman ya, dengan kesepakatan. Kegiatan pendalaman keyakinan kelas tabel T dan Y. Kenapa dibilang tabel T dan Y? Karena ini bentuknya seperti T dan Y. Yang kelas itu hormat, bekerja, diterima dan dimiliki. Hormat artinya di sini kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Kalau bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan dan mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Kalau diterima dan dimiliki, kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Kita lanjut ya. Kegiatan pendalaman keyakinan kelas tabel T dan Y. Di sini hormat termasuk tabel Y ya. Terdengar, terlihat, berperilaku. Terdengar yang bagaimana maksudnya? Satu orang berbicara, yuk saya bantu. Kalau hormat di sini tampak seperti, yang tidak tampak seperti. Kalau tampak seperti datang tepat waktu, yang tidak tampak sering hadir terlambat. Menyapa teman dan guru setiap hari. Yang tak tampak tak acuh kepada teman dan guru. Tampak seperti mengembalikan barang teman yang telah dipinjam dan mengucapkan terima kasih. Sedangkan yang tidak tampak tidak mengembalikan barang yang telah dipinjam dan meletakkan sembarangan. Kalau bekerja, yang tampak seperti tekun bekerja dan menyimak guru. Yang tidak tampak tidak mendengarkan guru dan acuh tak acuh. Peraturan dengan keyakinan kelas. Apa beda peraturan dengan keyakinan kelas? Di sini kalau peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kalau keyakinan kelas itu termasuk tanggung jawab. Kalau dilarang mengganggu orang lain, keyakinan kelas yaitu menghormati orang lain. Ya, nilainya itu menghormati orang lain. Dilarang melakukan kekerasan. Nah, keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Keyakinan kelasnya itu termasuk kesehatan. Dilarang menggunakan narkoba termasuk kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran itu termasuk menghormati orang lain atau bersabar. Gunakan masker yaitu kesehatan atau keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, itu termasuk keselamatan atau keamanan. Kita lanjut ke pembelajaran 4 yaitu kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ada berapa kebutuhan dasar manusia? Kebutuhan dasar manusia ada 5, yaitu bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. 5 posisi kontrol, yaitu sebagai penghukum. Di sini guru sebagai penghukum, bisa dikatakan sebagai penghukum, bisa dikatakan sebagai pembuat orang merasa bersalah, sebagai teman, pemantau atau manajer. Di sini guru sebagai penghukum. Yang gimana yang dimaksud dengan guru sebagai penghukum? Yaitu menghardik, menujuk-nujuk, menyakiti atau menyindir. Pembuat orang merasa bersalah, berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa. Sedangkan sebagai teman membuat alasan-alasan untuk muridnya. Sebagai pemantau menghitung dan mengukur. Sedangkan sebagai manajer yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan.
Guru berkata sebagai penghukum, contohnya seperti kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Sedangkan pembuat orang merasa bersalah yaitu kamu seharusnya kamu sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres. Nah, kalau sebagai teman, guru sebagai teman itu, guru berkata, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak ibu pernah bantu. Nah, kalau sebagai pemantau, apa peraturannya? Kalau sebagai manajer, apa yang kita yakini? Apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Nah, seperti itu ya. Nah, pernyataan-pernyataan tersebut, siapa yang mengatakan 5 posisi kontrol tersebut? Coba sekarang. Saya kecewa sekali dengan kamu. Guru. Siapa? Pak Guru. Ya, guru. Tapi itu apakah termasuk teman atau ini kan? 5 posisi kontrol. Yang 5 posisi kontrol apakah sebagai penghukum, sebagai pembuat orang merasa bersalah, atau teman, pemantau, atau manajer? Pembuat orang merasa bersalah ya. Kalau kamu tidak pernah benar melakukannya, itu termasuk sebagai apa? Enggak, yang pertama Sebagai apa? menyalahkan. Dia Menyalahkan itu. Berarti itu sebagai apa? Pembuat orang merasa bersalah ya. Termasuk pembuat orang merasa bersalah. Kalau ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Teman. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Pembuat Sebagai manajer ya. Sebagai manajer. Kalau kita bertanya seperti itu. Kamu selalu yang paling terakhir. Itu termasuk manajer. Hukuman ya. Hukuman dia itu kan membuat orang merasa bersalah ya. Ya, membuat orang merasa bersalah ya. Ini dia. Saya kecewa sekali dengan kamu, membuat orang merasa bersalah itu. Kamu tidak pernah benar melakukannya, itu termasuk penghukum. Ayolah lakukan demi ibu atau bapak, itu termasuk guru sebagai teman. Kalau apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini, itu guru sebagai pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Guru sebagai manajer. Kamu selalu yang paling terakhir, berarti itu penghukum. Kita lanjut ke pembelajaran segitiga restitusi ya, yaitu pembelajaran yang ke-6. Segitiga restitusi. Ada 3 segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Yang mana yang dimaksud dengan menstabilkan identitas? Yaitu untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Itu termasuk menstabilkan identitas. Dan guru berkata ketika anak-anak berbuat kesalahan ya, guru menstabilkan identitas. Apa yang ditanyakan? Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak atau ibu juga buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak atau ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, itu termasuk perkataan guru, yaitu menstabilkan identitas. Sedangkan kalau validasi kebutuhan, yaitu membantu murid mengenali basic need atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Yang mana yang termasuk kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi? Yang 5 kebutuhan dasar manusia itu, yaitu kebutuhan hidup, kasih sayang, dan kebebasan, dan kebahagiaan ya. Dan guru akan berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya.
Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Nah, seperti itulah perkataan guru ya, ketika validasi kebutuhan ya. Sedangkan kalau menanyakan keyakinan di sini maksudnya itu anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Nah, guru akan berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Nah, seperti itulah pertanyaan-pertanyaannya ya. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya saya minta maaf ya, karena saya juga masih belajar. Kita sama-sama masih belajar. Bukannya saya yang paling bisa dan menggurui, tapi benar-benar kita sama-sama belajar ya. Sekian tentang sosialisasi budaya positif modul 1.4, yaitu tugas kami di aksi nyata yang harus kami lakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menyegarkan suasana, mari kita sama-sama duduk siap. Baik. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Tepuk konsentrasi. Aku konsentrasi karena aku ingin tahu. Guruku berbicara, aku yang mendengarkan. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lalu Ahmad Ritaudin SPD, salah satu rekan guru dari Ibu Guru Fahriyah SPD SD yang ada di SDN 1 Makambaan Selatan. Dalam hal ini izinkan saya memberikan sedikit refleksi dari hasil sosialisasi budaya positif di sekolah yang disampaikan atau yang telah disampaikan oleh Ibu Guru Fahriyah SPD kemarin, yang dalam hal ini beliau sebagai calon guru penggerak di sekolah kami. Titik fokus saya adalah pada penerapan disiplin positif melalui segitiga restitusi tersebut. Sangat menarik sekali, di mana kita ketahui bahwa disiplin positif itu merupakan unsur utama dalam konsep budaya positif. Disiplin identik dengan kepatuhan. Jika dalam pembelajaran, maka yang terbayang adalah murid patuh terhadap tata aturan kelas maupun tata aturan di sekolah. Sehingga jika ada salah satu siswa atau murid kita itu melanggar, akan mendapatkan punishment atau hukuman seperti itu. Namun setelah saya mengikuti sosialisasi budaya positif di sekolah yang disampaikan oleh Ibu Guru Fahriyah, paradigma disiplin sebenarnya menjadi lebih tercerahkan. Konsep disiplin positif mengacu pada bagaimana seorang guru membimbing muridnya dalam menumbuhkan disiplin diri. Karena motivasi internal itu akan mewujudkan murid yang merdeka. Dalam hal segitiga restitusi tersebut, saya diberikan banyak contoh-contoh kasus yang sering kali kita alami saat kita berada di sekolah bersama siswa kita. Sebagai contoh saja, diantaranya bagaimana siswa tersebut saat mereka melanggar keyakinan kelas kita atau aturan-aturan kelas yang sudah kita sepakati bersama. Contohnya seperti
saat melakukan kegiatan kebersihan kelas, petugas piket kelas, ataupun saat olahraga, di mana kita sering melihat ada siswa kita yang tidak melaksanakan kesepakatan yang telah kita sepakati bersama. Contohnya saat berpakaian olahraga, teman yang lain menggunakan pakaian olahraga, sementara ada salah satu teman atau siswa itu tidak menggunakan pakaian olahraga. Sehingga kebiasaan saya selama ini atau kebiasaan kita selama ini sebelum mengetahui bagaimana budaya positif itu, kita sering sekali membuat mereka tidak nyaman, ya, tidak nyaman, atau bahkan kita memaafkan saja apa yang mereka lakukan. Jadi kita itu sebagai guru seringkali cenderung memperhatikan kesalahan-kesalahan mereka. Yang dilakukan daripada kita mencari solusi bagaimana untuk memperbaiki diri. Dengan segitiga restitusi, saya akan mencoba untuk merubah hal-hal tersebut. Karena segitiga restitusi dapat menjadi salah satu cara memperbaiki diri untuk mewujudkan disiplin. Di mana segitiga restitusi itu sebagaimana telah disampaikan oleh Ibu Guru Fariah bahwa adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga karakter mereka lebih kuat ketika mereka kembali kepada kelompoknya atau kepada teman-temannya di lingkungan sekolah. Demikian refleksi saya, semoga ada manfaatnya dan sukses untuk Ibu Guru Fariah. Semoga menjadi guru penggerak dan terus menggerakkan kami untuk mengikuti kegiatan guru penggerak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sita Sadira. Saya adalah salah satu murid SDN 1 Masambaan Selatan, Kecamatan Subur, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Menurut saya, Ibu Fariah ketika mengajar ini sangat menyenangkan sekali. Ibu Fariah itu mempunyai banyak ide-ide baru yang membuat kami senang sekali. Sebelum belajar, kami disuruh literasi untuk membaca buku pembelajaran atau buku cerita pembelajaran yang menggunakan es breaking yang membuat kami senang sekali. Demikian, saya Sinta Nuraini Sadira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan